Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Darita dari kelompok 1. Nah, di slide ini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai konsepsi yang terjadi pada sejarah penemuan sel pada bagian A bab 1 pada halaman 3. Yakni ia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding-dinding tebal dalam pengamatannya. Kalimat ini merupakan miskonsepsi oversimplification, karena sebaiknya kata ruang-ruang diganti menjadi bagian. Jadi bunyinya adalah ia menemukan adanya bagian kosong yang dibatasi dinding tebal dalam pengamatannya. Itulah tadi miskonsepsi yang saya dapatkan dari sejarah penemuan sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siana Wulandari. Nah, di slide ini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai tentang miskonsepsi yang terdapat pada bagian B, struktur dan fungsi bagian-bagian sel pada bab 1. Nah, hasil analisis di sini saya mendapatkan dua miskonsepsi di dalam materi ini. Nah, yang pertama yaitu terletak pada submateri struktur sel prokariotik, terkhusus pada pembahasan membran plasma yang terletak pada halaman 8. Nah, kalimat tersebut menyatakan bahwa membran plasma berfungsi sebagai pelindung molekul sel terhadap lingkungan di sekitarnya dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dalam. Nah, kalimat itu merupakan kalimat miskonsepsi yang termasuk ke dalam miskonsepsi oversimplification. Nah, oversimplification ini yaitu miskonsepsi yang terdapat penyederhanaan yang berlebihan dan begitu bertele-tele. Nah, agar lebih mudah dipahami dan tidak begitu rumit, maka kalimat yang tadi bisa diubah menjadi membran sel berfungsi melindungi sel dan mengatur keluar masuknya bahan-bahan dari sel. Nah, itulah perbaikan kalimat miskonsepsi yang pertama. Nah, kalimat miskonsepsi yang kedua didapatkan pada halaman 19 pada submateri pembahasan filamen intermediar. Nah, miskonsepsi atau kalimat miskonsepsi yang didapatkan yaitu menyatakan filamen intermediar adalah rantai molekul protein yang membentuk untayan yang saling melilit, di mana filamen ini berdiameter 8 sampai 90 nanometer. Nah, kalimat ini merupakan termasuk miskonsepsi misidentification, yang mana misidentification ini merupakan penjelasan konsep yang keliru atau tidak sesuai. Karena yang perlu diketahui bahwa filamen ini berdiameter 8 sampai 12 nanometer. Jadi pernyataan yang pertama atau yang terdapat pada buku ini pada materi struktur dan fungsi bagian-bagian sel terdapat kekeliruan yaitu mengenai tentang ukuran dari filamen, di mana buku ini menyatakan bahwa 8 sampai 10 nanometer, sedangkan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya ialah ukuran dari filamen ini berdiameter 8 sampai 12 nanometer. Nah, itulah penjelasan hasil analisis saya mengenai tentang miskonsepsi yang terdapat pada materi struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Nah, terkait mengenai tentang hasil analisis isi buku ini, sebenarnya sudah cukup bagus walaupun terdapat beberapa kalimat miskonsepsi, namun terdapat di dalam beberapa kelebihan seperti mencantumkan gambar-gambar yang mudah dipahami peserta didik dalam mempelajari atau memahami materi struktur dan fungsi bagian-bagian sel ini, di mana terdapat gambar-gambar yang sudah jelas seperti bagian-bagian sel dan struktur-strukturnya. Nah, di gambar-gambar ini juga terdapat pewarnaan sehingga warna-warna yang tertuangkan di dalam gambar tersebut membuat peserta didik untuk tertarik dalam
melihat gambar-gambar atau lebih memahami lagi gambar yang tertera di dalam buku tersebut. Nah, adapun mengenai tentang soal-soal yang terkait dengan materi yang diuraikan di dalam buku pada bab 1 ini sudah juga sangat bagus, karena setiap materi yang terurai pada bab 1 sudah diuji kompetisikan pada setiap akhir pembahasan materi tersebut. Semua soal-soal sudah diuji kompetisikan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai hasil analisis saya pada materi, struktur, dan fungsi bagian-bagian sel pada bab 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi pertama, miskonsepsi yang ada pada prokaryotik yaitu misidentification. Mengapa? Karena di sini tidak dijelaskan pada materi ini mengenai prokaryotik itu apa atau pengertian dari prokaryotik. Pada materi ini, dalam buku ini langsung dijelaskan mengenai bagian-bagian prokaryotik itu tanpa adanya pendahuluan tentang pengertian dari prokaryotik. Nah, untuk solusi sendiri dari miskonsepsi ini, penjelasan yang lebih bagus adalah seperti dijelaskan mengenai prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki selaput membran inti. Nah, contoh dari sel prokaryotik adalah bakteri seperti kingdom Archaebacteria dan Eubacteria, dan juga ganggang biru. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai miskonsepsi pada materi prokaryotik. Baik, mengenai miskonsepsi selanjutnya pada materi dinding sel, miskonsepsi yang ada adalah under generation atau terlalu dikhususkan. Mengapa? Karena pada pembahasan ini dia hanya menjelaskan dinding sel itu apa dan bagian-bagian dinding sel dan struktur yang terdiri dari dinding sel. Dia tidak menjelaskan tentang ketebalan yang ada pada dinding sel ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ketebalan dinding sel. Dinding sel pada tumbuhan. Dinding sel pada tumbuhan harus memiliki kekuatan tarik yang cukup untuk menahan tekanan osmosis yang dihasilkan dari perbedaan dalam konsentrasi zat terlarut antara sel interior dan air di bagian ekstraseluler. Nah, dinding sel ini memiliki ukuran tebal sekitar 0,1 nanometer. Nah, baik, itulah penjelasan mengenai miskonsepsi pada dinding sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari kelas pendidikan biologi A 2017. Jadi di sini saya akan menganalisis materi bab 2, yakni struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Dan adapun yang saya analisis ini terdiri dari 2 submateri, yakni jaringan tumbuhan dan pengangkutan pada tumbuhan. Nah, pada materi yang pertama, submateri yang pertama yakni jaringan tumbuhan, terdapat kalimat miskonsepsi oversimplification. Apa itu kalimat miskonsepsi oversimplification? Jadi kalimat miskonsepsi oversimplification ini adalah kalimat yang terlalu menyederhanakan suatu kata dalam sebuah kalimat. Jadi dalam hal ini saya temukan pada materi stomata, yakni sel penutup terdiri dari sel yang kelihatannya simetris dan umumnya berbentuk ginjal. Di sini ada kata kelihatannya, di mana kata kelihatannya ini merupakan sebuah makna sederhana yang tidak baku dalam sebuah kalimat yang secara umum baku. Dan juga buku ini juga dikonsep dalam penerjemahan bahasa yang baku, sehingga kata kelihatannya ini mungkin bisa diganti menjadi kata berbentuk, jadi atau bisa menyerupai, sehingga bunyinya akan seperti ini. Sel penutup terdiri dari sel yang berbentuk simetris dan umumnya berbentuk ginjal, atau bisa diganti dengan kata menyerupai, yakni sel penutup
terdiri dari sel yang menyerupai simetris dan umumnya berbentuk ginjal. Lalu kemudian yang kedua, pada materi pengangkutan pada tumbuhan itu saya dapatkan pada paragraf halaman 53 BSE, di mana di sini juga terdapat kalimat miskonsepsi oversimplification, karena dalam penggunaannya itu dia tidak sesuai dengan kalimat yang ada. Jadi bunyinya seperti ini. Tumbuhan mengambil air, CO2 dan oksigen dengan cara difusi, osmosis dan transport aktif. Ini berdasarkan kalimat ini, semua kalimatnya ini beberapa kata dari kalimat ini tidak menunjukkan objeknya. Jadi maksudnya begini. Tumbuhan mengambil air. Kata mengambil di sini dia lebih ke kata kerja yang sifatnya bergerak dari tempatnya. Sedangkan tumbuhan tidak bergerak meninggalkan tempatnya. Di sini ini merupakan salah satu kalimat miskonsepsi oversimplification, sehingga kata mengambil ini bisa diganti dengan kata kerja menyerap, ya, kedengarannya lebih baku di dalam sebuah kalimat baku, serta kedengarannya juga dia sinkron dengan objek yang ada, sehingga bunyinya akan seperti ini. Tumbuhan menyerap air, CO2 dan oksigen dengan cara difusi, osmosis dan transport aktif. Mungkin itu saja yang bisa saya dapatkan di kedua submateri ini. Kalimat miskonsepsi, karena memang pada dasarnya buku ini sudah mumpuni dan menurut saya sudah teratur dan sudah didesain sedemikian rupa oleh beberapa ahlinya. Sehingga itu saja yang bisa saya dapat miskonsepsinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanawiyah dari kelas pendidikan biologi A. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang analisis miskonsepsi pada buku BSE. Saya akan menjelaskan dua submateri dari buku tersebut yang memiliki miskonsepsi. Yang pertama ada organ pada tumbuhan dan yang kedua ada teknik kultur jaringan. Yang pertama, organ pada tumbuhan, saya menemukan 3 kalimat yang mengandung miskonsepsi. Langsung saja, yang pertama ada kalimat yang mengatakan epidermis, korteks, dan peristikel memiliki struktur, lokasi, dan fungsi seperti pada akar tanaman dicotyledon, buku BSE halaman 60, di mana kalimat tersebut merupakan miskonsepsi jenis oversimplification atau yang terlalu menyederhanakan konsep. Jadi, kenapa saya mengatakan itu miskonsepsi? Karena kalimat tersebut terlalu menyederhanakan konsep, di mana kalimat tersebut hanya menjelaskan kembali seperti yang dikatakan pada tanaman dicotyledon, yang seharusnya kalimat tersebut dilengkapi dengan epidermis itu memiliki struktur seperti apa, lokasi dan fungsinya seperti apa, sama dengan korteks dan peristikel. Tidak hanya mengatakan seperti pada akar tanaman dicotyledon. Baik, yang kedua itu ada sama di submateri organ pada tumbuhan, ada kalimat yang mengandung juga miskonsepsi yang kedua, yaitu dimana kalimatnya fungsi xilem dan floem sama seperti pada tanaman dicotyledon, tetapi letak keduanya saling berdekatan karena tidak memiliki kambium. Buku BSE halaman 60, di mana kalimat tersebut merupakan jenis miskonsepsi oversimplification atau terlalu menyederhanakan konsep. Sama seperti miskonsepsi sebelumnya, kalimat ini terlalu menyederhanakan konsep karena hanya mengatakan sama seperti tanaman dicotyledon, di mana seharusnya kalimat tersebut menjelaskan kembali kalau memang ada kalimat sebelumnya yang mengatakan fungsi xilem dan floem, tapi harusnya kalimat ini dinyatakan kembali apa fungsi xilem dan floem, tidak hanya dikatakan sama seperti pada tanaman dicotyledon.